Oke, jumpa lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang administrasi, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di puskesmas. Di standar pelayanan kefarmasian di puskesmas di Permenkes nomor 74 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ini pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, kemudian pelayanan farmasi klinis. Di pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP ini ada poin administrasi. Yang diadministrasikan itu apa saja? Langsung kita mulai belajarnya. Pengertian dari administrasinya itu adalah terdiri dari pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kemudian dari mulai pencatatan, dokumentasi ya. Pencatatan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memonitor keluar dan masuknya obat di puskesmas. Pencatatan dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk digital maupun manual. Pada umumnya, pemasukan dan pengeluaran obat dicatat dalam buku catatan pemasukan dan pengeluaran obat dan kartu stok. Petugas kefarmasian harus mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran obat di puskesmas. Di gudang obat harus tersedia kartu stok ya, kartu stok, buku penerimaan dan pengeluaran obat. Jadi di gudang itu ada kartu stoknya ya, kemudian ada buku registernya. Buku register ini buku registrasi ya, untuk kalau penerimaan itu ada pencatatannya, kemudian ada pencatatan pengeluaran juga. Itu di gudang obat pakainya buku register. Kemudian di ruang obat tersedia kartu stok, rekapan harian penggunaan obat, dan buku catatan pemakaian narkotik psikotropik ya. Ini bedanya di gudang obat dan di ruang obat ini. Kalau di gudang obat itu gudangnya ya, kalau di ruang obat itu ya ruang farmasi ya, atau bisa disebut apoteknya puskesmas. Kemudian catatan pemakaian narkotik, psikotropik, dan prekursor harus dilengkapi nama, umur, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan jumlah obat yang diterima setiap pasien. Selanjutnya fungsi kartu stok ya. Fungsinya ini jelas ya, untuk pencatatan ya. Pencatatannya ini mencatat mutasi sediaan farmasi dari mulai penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, atau kadaluarsa. Tiap lembar kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi satu jenis sediaan farmasi. Maksudnya ini dalam satu kartu stok ini cuma digunakan dalam satu obat saja ya. Tidak boleh kartu stok satu digunakan untuk dua obat atau lebih. Kemudian data pada kartu stok digunakan untuk menyusun laporan perencanaan, pengadaan, distribusi sebagai pembanding terhadap keadaan fisik sediaan farmasi dalam tempat penyimpanan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan adalah kartu stok diletakkan bersamaan atau berdekatan dengan sediaan farmasi yang bersangkutan. Jadi di sampingnya paling enggak boleh kartu stok itu ditumpuk dijadikan satu ditaruh pojok, enggak boleh. Kemudian pencatatan dilakukan secara rutin setiap kali mutasi sediaan farmasi. Jadi pencatatannya itu harus on time ya. Pengeluaran hari itu harus dicatat juga hari itu. Penerimaan dan pengeluaran dijumlahkan pada setiap akhir bulan ya, untuk merekapitulasi. Kemudian informasi yang didapat itu apa saja ya. Ada 5 informasi yang didapat dari kartu stok itu ya. Jadi sisa stoknya itu berapa, yang pertama, kemudian jumlah sediaan farmasi yang diterima, kemudian jumlah sediaan farmasi yang dikeluarkan, kemudian jumlah sediaan farmasi yang hilang atau rusak atau kadaluarsa, kemudian jangka waktu kekosongan sediaan farmasi. Selanjutnya manfaat informasi yang didapat ya. Dari 5 informasi tadi ya, manfaatnya itu yang pertama itu mengetahui dengan cepat jumlah persediaan sediaan farmasi. Jadi tidak kita endapan ya,
bisa tahu, lihat kartu stok, oh ini jumlahnya sekian. Kemudian sebagai dasar dalam penyusunan laporan dan perencanaan kebutuhan, ya, tahu, oh keluarnya sekian, jadi nanti bulan depan butuhnya sekian. Kemudian pengendalian persediaan, ya, maksudnya ini sediaan dikendalikan, ini kita tahu, oh kalau perharinya keluar segini, ini tidak nyampe 30 hari, jadi kita punya bayangan ya. Kemudian yang keempat, untuk pertanggungjawaban bagi petugas penyimpanan dan pendistribusian. Kemudian untuk petunjuk pengisiannya ini, bagian judul pada kartu stok ini diisi dengan nama sediaan farmasi, kemasan, isi kemasan. Ini di kolom yang paling atas. Kemudian kolom-kolom pada kartu stok diisi sebagai berikut ya. Tanggal penerimaan atau pengeluaran, kemudian sumber asal sediaan, maksudnya ini dari mana, kemudian nomor batch atau nomor lot, kemudian tanggal kadaluarsa, kemudian jumlah yang diterima berapa, jumlah yang dikeluarkan berapa, kemudian di paraf petugas yang mengerjakan, begitu. Iya, selesai. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis. Semangat belajar.